Baiklah untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 dengan soal, menyebutkan 3 parameter terkait sifat fisikokimia aspek farmakodinamik dan juga contohnya. Di sini saya akan menjabarkan 3 contoh, yang pertama adalah aktivitas permukaan. Nah, di mana membran permukaan merupakan, membran terluas yang dapat membungkus semua sel dan juga organel, di mana membran dapat dijadikan sebagai tempat terikatnya banyak reseptor obat. Nah, membran biologis dapat berfungsi sebagai barrier terhadap perjalanan, obat. Misalnya nih, obat yang memiliki aktivitas permukaan seperti, seperti disinfektan, di mana disinfektan itu dapat bekerja dengan cara berinteraksi dengan membran biologisnya. Lalu ada pula contoh lainnya, itu surfaktan, di mana surfaktan dapat digunakan sebagai senyawa untuk menurunkan tegangan antar permukaan. Dan pada saat kadar surfaktan tersebut tinggi, surfaktan surfaktan tersebut dapat menyebabkan partisi obat ke dalam fase misal akan menyebabkan partisi obat ke dalam fase misal ataupun obat tersebut sukar menembus membran. Kemudian contoh yang kedua adalah ikatan protein, di mana ikatan protein ini dapat digunakan untuk merujuk pada sejauh mana obat tersebut terikat pada protein di dalam darah. Nah, semakin sedikit ikatan dari suatu obat, nah maka semakin efisien obat tersebut. Nah, ini dapat sehingga obat tersebut dapat melintasi membran sel ataupun berdifusi di mana ikatan protein dapat digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kegunaan terapeutik yang tepat dari obat dan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya interaksi obat. Contohnya, untuk protein di dalam darah yang mengikat obat seperti albumin dan juga lipoprotein. Lalu untuk contoh terakhirnya adalah indeks terapeutik, di mana obat-obatan dengan indeks terapeutik yang rendah akan mempunyai batas keamanan yang sempit. Nah, di mana batas terapeutik dari konsentrasi suatu obat dalam plasma harus berada di antara MIC, di mana MIC tersebut merupakan konsentrasi obat terendah dalam plasma untuk memperoleh kerja obat yang diinginkan. Nah, eh, kerja obat yang diinginkan ini memiliki kadar dalam plasma yang dipantau secara periodik. Nah, pemantauan ini digunakan untuk menghindari toksisitas obat. Namun pemantauan batas terapeutik ini tidak diperlukan jika obat tersebut tidak dianggap sangat toksis. Contohnya ini untuk obat digoxin. Untuk obat digoxin sendiri memiliki indeks terapeutik yang sempit. Ini berarti bahwa batas antara konsentrasi digoxin yang aman dan toksik itu dalam serum sempit. Nah, dan dapat menyebabkan terjadinya intoksikasi digitalis.